Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, baik anak-anak sekalian, ya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tentunya kita awali dengan berdoa ya. Jadi saya persilakan kepada Muhammad Fikar untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fikar sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir pembelajaran nanti. Baik anak-anak sekalian, saya mau mengecek dulu kehadirannya ya. Ketua kelasnya hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, semua, Pak. Baik anak-anak sekalian, ya tentunya saya akan ingatkan kembali tentang pembelajaran pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi di antara kalian siapa yang masih ingat apa itu gerak lurus beraturan? Ya, Nur Alia silakan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus pada suatu benda dengan kelajuan tetap atau percepatannya 0 di setiap satuan waktu. Oke, baik. Kalau gerak lurus berubah beraturan, apa definisinya? Silakan Tita Talia. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada suatu lintasan lurus dengan percepatan tetap. Ya, oke. Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi untuk itu saya harapkan kalian tetap semangat belajar hari ini karena pembelajaran pada hari ini tidak begitu sulit karena untuk di materi hari ini pembelajarannya itu ada hubungan dan ada kaitannya pada materi pertemuan sebelumnya ya. Ya, Pak. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang gerak bergerak. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua yang harus kita capai. Yang pertama adalah menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus ke atas, kemudian gerak lurus ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua, menganalisis karakteristik gerak vertikal ke atas, lalu gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Di antara ketiga gambar ini, mana yang disebut gerak vertikal ke atas? Ya, oke, gambar pertama ya. Sekarang mana disebut gerak vertikal ke bawah? Kedua, ya. Kalau ketiga, sekarang kita mulai dulu dari gerak vertikal ke atas. Nah, kita analisis gerak vertikal ke atas. Jadi perhatikan ini ada tangan yang memegang bola, dia lempar ke atas ya. Kalian sudah lihat kan gerakannya? Sudah, Pak. Sekarang kita analisis pergerakannya. Jadi tadi awalnya posisi bola itu di sini, kemudian setelah dilempar, ya, itu bolanya ke atas, lalu kemudian akan turun kembali. Kira-kira bola ini dia bergerak karena benda ini memiliki kecepatan ya. Oke. Tadi bola tadi dilempar ke atas, kemudian berhenti sesaat di atas sebelum turun. Tentunya kalau sudah berhenti di atas berarti bola tersebut sudah tidak memiliki kecepatan. Kira-kira dari apa yang kalian amati tadi, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu gerak vertikal ke atas? Saya, Pak. Ya, silakan. Gerak vertikal ke atas atau GVA merupakan gerak benda yang memiliki kecepatan awal tidak sama dengan 0 dan jika sudah mencapai puncak tertinggi kecepatannya sama dengan 0. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut ke gerak vertikal ke bawah. Ya, gerak vertikal ke bawah. Coba perhatikan di bola yang dilempar ke bawah. Ya. Sekarang kita akan analisis gerak vertikal ke bawah. Awalnya kan bolanya di atas, ya. Kemudian bolanya jatuh ke bawah, ya. Sekarang apakah benda ini bergerak memiliki kecepatan awal? Memiliki kecepatan awal. Oke, baik. Sekarang mendefinisikan apa itu gerak vertikal ke bawah. Ya, silakan Dinasti. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak yang memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir. Sekarang gerak jatuh bebas. Sekarang kita analisis ini gambar apa? Ya, lava.
Kita perhatikan ya. Buahnya dia jatuh di bawah. Apakah buah kelapa yang jatuh tadi memiliki kecepatan awal? Tidak. Hah? Tidak ya. Jadi tidak memiliki kecepatan atau V0-nya sama dengan Nol. Oke, dari sini siapa yang bisa mendefinisikan apa itu gerak jatuh bebas? Saya Pak. Ya, silakan Abdulna. Gerak jatuh bebas adalah benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Di sini ada 5 kelompok. Waktu untuk mendiskusikannya ini adalah 20 menit ya. Ya, baik anak-anak sekalian, coba perhatikan. Jadi di LKPD yang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian itu, kalian akan mempresentasikan. Jadi di tempat ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan. Kelompok 4, 5, dan 1. Ya. Ya, anak-anak sekalian, waktu diskusi telah selesai. Untuk itu, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan materi tentang gerak vertikal ke atas. Dan kelompok lain menyimak, fokus mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Untuk itu, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi gerak vertikal ke atas. Yang pertama, 2 bola dilemparkan vertikal ke atas dari sebuah gedung bertingkat. Setelah dilempar, bola tersebut akan bergerak ke arah atas secara vertikal. Bola pertama dilempar dengan kecepatan 5 meter per sekon, sedangkan bola kedua dilempar dengan kecepatan 9 meter per sekon. Maka ketinggian maksimal titik balik bola pertama lebih rendah daripada ketinggian maksimal bola kedua. Setelah mencapai ketinggian maksimal, bola akan jatuh. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gravitasi, di mana percepatan yang berlaku dalam gerak bola tersebut merupakan percepatan gravitasi dengan nilai sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, pada permasalahan soal nomor pertama, gerak yang dialami bola disebut dengan gerak vertikal ke atas, di mana jika dilihat dari jenis geraknya, gerak bola ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, coba bayangkan atau praktekkan gerak vertikal ke atas, kemudian tulis hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Kecepatan semakin lambat dengan nilai percepatan negatif. Yang keempat, tulis karakteristik gerak vertikal ke atas dalam bentuk kalimat dan persamaan matematisnya. Karakteristik yang pertama, benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Yang kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur atau semakin menurun. Keempat, kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. Persamaan matematis, F1 sama dengan F0 kurang G kali T. H sama dengan V0 T kurang 1/2 GT pangkat 2. Yang kelima, sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 27 meter per sekon. Tentukan A kecepatan bola setelah dilempar 2 sekon. A. VT sama dengan 7 meter per sekon. Kemudian B. Selang waktu untuk mencapai titik tertinggi, yaitu 2,7 sekon. Bagian C. Ketinggian maksimumnya, yaitu 36,45 meter. Oke, sekarang saya minta kepada kelompok lain untuk menanggapi apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 5. Jika di antara kalian ada yang berbeda jawabannya, silakan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan berbeda jawaban dari kelompok 5. Kelompok
bahwa setelah bola dilempar tersebut akan gerak ke arah atas, sedangkan yang kami dapat setelah dilempar bola tersebut akan bergerak ke arah bawah secara vertikal. Bagaimana kelompok 5? Baik, kami akan menanggapi sanggahan dari kelompok 1. Menurut kami, jika bola dilempar ke atas, maka arahnya akan ke atas, bukan ke bawah. Kecuali bola itu sudah sampai ke titik teratas, baru akan jatuh ke bawah. Ya, jadi tadi dijelaskan dari kelompok 5 mengatakan bahwa hanya benda yang dilempar ke itu geraknya ke atas. Bagaimana dari kelompok 1, apakah sudah rasa jawabannya sudah dianggap masuk di akal atau bukan? Ya Pak. Oke, baik sudah ya. Untuk kelompok lain, ada masih yang bisa kami? Tidak ada? Sudah jelas jawabannya? Jelas. Baik anak-anak sekalian, sekarang saya mau memberikan evaluasi terkait dari apa yang kalian sudah diskusikan. Saya meminta APD-nya dikumpulkan kepada saya. Oke baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari gerak vertikal ke atas? Silakan kalian. Gerak vertikal ke atas adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan awal dan jika sampai ke ketinggian maksimal kecepatannya 0. Oke baik ya. Sekarang kira-kira apa yang menjadi karakteristik dari gerak vertikal ke atas? Silakan. Baik, yang menjadi ciri-ciri gerak vertikal ke atas, yang pertama, benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Yang kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Yang ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan gerak vertikal ke bawah? Silakan Alisa Fatihah Samudi. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal yang memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ya, oke, baik sekali. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang menjadi ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah? Saya Pak. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah, yaitu lintasan benda berada pada garis lurus dalam arah vertikal. 3. Memiliki kecepatan awal. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari gerak jatuh bebas? Silakan Kalvina. Gerak jatuh bebas adalah benda yang jatuh dari suatu ketinggian yang tidak dipengaruhi oleh kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Oke, sekarang yang menjadi ciri-cirinya apa? Siapa yang tahu? Nah, Imam Sumino silakan. Jadi ciri-ciri dari GCB adalah pertama, kecepatan awal benda sama dengan 0. Yang kedua, perpindahan benda dalam arah vertikal. Yang ketiga, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Terima kasih. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa diserap dan diterima secara baik ya, dan tidak mudah dilupakan ya. Amin. Saya akan memberikan refleksi terkait apa yang kita dapatkan pada hari ini. Pelajaran terbaik apa saja yang kita dapatkan hari ini? Baik, pelajaran terbaik yang saya dapatkan hari ini, saya dapat membedakan tentang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Saya akan juga memberikan soal evaluasi ya, yang nantinya saya akan berikan dalam bentuk Google Form ya, link. Nanti saya akan bagikan lewat WA-nya. Untuk batas waktu pengerjaannya itu sampai jam 12 malam waktunya ya. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, jadi pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang analisis gerak parabola ya. Ya Pak. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, tentunya kita tutup juga dengan doa. Kepada Vika, saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa secara bersama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, baik, terima kasih Vika. Dan saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.